Tuhan, kita bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan, ya. Firman Tuhan pada siang hari ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Sudah ketemu, katakan amin. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes pasal 6 dari ayat 1 sampai ayat 15. Silakan bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Saya akan baca ayat 1. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah sepotong-potong yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Sama-sama 3, 2, 1. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, perikop inilah yang saat ini kita alami dalam pelayanan kita Jemaat Panji Keselamatan. Bahwa kita sendiri tahu bahwa kita banyak kekurangan, ya, bukan hanya bicara makan dan minum, tetapi juga untuk pelayanan pekerjaan Allah yang mau menempatkan dirinya sebagai pendoa syafaat, yang mau setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan, ya. Jadi untuk hal seperti ini
memang ya banyak kekurangan kita. Mungkin kita sama seperti anak kecil ini yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kita serahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Karena saya pernah mengatakan kita melakukan yang terbaik, tetapi hasil adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan yang tahu apa yang terbaik ke depannya bagi kita dan pada orang lain. Bagi kita maupun kepada orang pasien yang didoakan. Jadi firman Tuhan dikatakan ada beberapa hal ya kita belajar. Yang pertama ya, Tuhan Yesus itu bukan seorang yang mau dilihat orang wow, atau dikatakan supaya wah dia terkenal ya. Tuhan Yesus melakukan mujizat karena kasihan, karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, pemulihan. Jadi bukan hanya sekedar karena dilihat orang mau terkenal wow gitu. Makanya firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang mereka kehendaki. Dan Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Dia menyingkir ke gunung seorang diri. Ya, lebih baik Tuhan Yesus mendekatkan dirinya kepada Bapa di surga daripada mengikuti keinginan manusia. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita hari-hari ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin kita lihat orang lain bekerja di luar sana hampir 24 jam. Ya, bahkan mereka meminum obat yang dianggap kuat, pil yang dianggap kuat, bahkan sampai mereka tidak tidur. Setiap hari seperti itu, akhirnya ada waktunya kita manusia ini akhirnya capek, lelah, akhirnya kita kena sakit. Ya. Tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada motivasi selain memuliakan nama Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi itu sendiri. Dan yang kedua, kita diajarkan bahwa banyak orang mengikuti Tuhan Yesus hanya supaya dapat mujizat dan supaya mendapat makanan. Banyak orang ikut Tuhan Yesus itu hanya supaya apa yang diinginkannya tercapai. Nah, tapi setelah itu mereka malah banyak meninggalkan Tuhan Yesus. Karena pada waktu mau penyaliban tidak ada satu orang pun yang membela dia. Tidak ada daripada orang yang merasakan mujizatnya membela dia. Justru mereka pura-pura tidak tahu. Justru mereka yang berkata salibkan. Salibkan dan salibkan. Mereka yang berteriak-teriak. Nah, jadi di sinilah kita belajar ya bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan hanya karena keinginan motivasi mau sembuh dan mau dipulihkan, bukan hanya karena supaya dapat proyeknya lancar, bukan hanya karena supaya dompetnya lancar atau pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, bukan hanya karena supaya kesehatannya baik ya. Tetapi di balik ini semua makna mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dalam daripada itu ya. Jadi firman Tuhan jelas katakan ya bahwa manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Manusia boleh mengatakan iya tapi dalam hati tidak. Manusia mengatakan tidak tapi dalam hati iya. Itulah manusia. Namanya manusia ini sudah berdosa, makanya sering melanggar firman Tuhan. Tetapi kita kembali di sini kita belajar ya, karena Tuhan Yesus sendirilah yang memimpin pelayanan ini. Karena saya hanya penilik saja, saya hanya pengelola saja, tetapi yang memimpin pelayanan ini itu Tuhan Yesus. Jadi kita juga belajar taat, belajar nurut, belajar saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena di sini tidak ada yang bicara lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kerjasama, sehati yang Tuhan mau di dalam pelayanan ini. Dan yang ketiga, ya kita belajar ya bagaimana Tuhan Yesus bisa memberkati dari 5 roti dan 2 ikan. Mungkin secara manusia kita tidak sanggup. Kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Tidak cukup. Tapi serba salah saya bilang. Kalau misalnya ke sana, uang lagi, duit lagi. Ya sudah saya bilang, ini yang bisa kita lakukan. Tapi tidak bisa lebih seperti orang kaya yang bisa kasih harta yang banyak. Karena kita punya Tuhan, itulah yang bisa kita bagikan. Itulah yang bisa kita kasih, tenaga kita, pikiran kita, jiwa kita. Bahkan diri kita sendiri. Tidak lagi kita perhitungkan ke dalam maut seperti firman Tuhan. Karena apa? Kita percaya bahwa darah anak domba Allah itu berkuasa dan sudah memenangkan segala penyakit, segala pemulihan, semua masalah kita.
Dan pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita belajarkan dari pelayanan Panji Selamatan. Kita banyak belajar menjadi pasukannya Allah. Dan belajar menjadi pelai Kristus yang sejati. Domba kesayangan Tuhan. Artinya yang saudara doakan di tempat ini Tuhan itu mendengar. Tetapi yang Tuhan mau dari kita adalah setia. Jadi bukan hanya sekedar domba yang setelah dapat jawaban hilang. Tetapi setia. Itu yang Tuhan mau tanamkan kepada kita. Ya, jadi kita belajarlah dengan setia terus masuk di dalam hadirat Tuhan selagi Tuhan masih izinkan. Karena ada waktunya orang yang bekerja akan berhenti. Ada waktunya orang yang kaya akan menjadi kebalikannya. Jadi tidak selamanya orang kaya akan kaya terus. Kata siapa? Itu hanya kata dunia saja yang mengatakan sukses. Akhirnya lupa Tuhan. Akhirnya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesuksesan. Kita kembali pada firman Tuhan. Karena yang menciptakan kita adalah Tuhan. Nah, jadi belajarlah ya dari hidup ini untuk memulai satu babak yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru yang akan datang ini. Kita belajar, mungkin dulu kita banyak kesalahan, banyak dosa. Kita sekarang perbaiki diri kita, perbaiki hidup kita. Karena manusia pada dari lahirnya sudah berdosa dari kutuk keturunan orang tuanya. Dia punya bawaan dosa kutuk keturunan. Manusia dari lahir sudah berdosa. Bagaimana kita sekarang ini lebih baik lagi dalam diri kita. Bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus bekerja di dalam setiap hari dalam hidup kita. Karena pasti ada rasa lelah, jenuh, capek. Ada rasa tidak terima, ada rasa begini, begitu dan segala macam. Kadang kita ikut Tuhan seperti itu. Kan kadang harus, wajib kita melakukan firman Tuhan. Walaupun berat dan sakit. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah belajar menyerahkan bukan tubuh jiwa, tapi juga roh saya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh. Makanya saya bilang mati dan pelayanan enggak jadi masalah buat saya. 1 dinar dan kerajaan surga sudah saya pegang. Karena Tuhan Yesus sudah kasih saya kunci itu. Saya bertahan tidak, kuat tidak, mahkota kemuliaan surgawi saya pegang. Saya bilang karena nyawa ini milik Tuhan, jadi kita tidak usah takut. Memang daging kita lemah, daging kita khawatir, tetapi belajarlah taruh kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu berapa lama kita hidup, tetapi lakukan saja yang terbaik. Orang mau menghujat, orang mau bilang apapun terserah. Orang mau menghakimi kita dengan berbagai metode dia yang kelihatannya pintar dan hebat, tidak menjadi masalah. Karena lawan kita bukan manusia, tetapi dari roh-roh di udara. Lawan kita penghulu-penghulu yang jahat, yang mengikat pikiran manusia, yang membuat manusia berbuat jahat, itu adalah ada roh pengikatnya, itu adalah iblis kuasa kegelapan. Itu yang harus kita lawan. Tetapi jiwa manusianya kita mengasihinya. Ya, jadi jangan kita jadi benci orangnya, tidak ada gunanya ya. Kita tahu karena rohnya itu masih roh dunia, jadi pasti kalau lihat kita yang begini tidak masuk hitungannya, nggak jadi masalah. Karena kita percaya Tuhan membela kita dalam pelayanannya. Amin. Mungkin kita seperti anak kecil saat ini. Tuhan Yesus, aku hanya punya 5 roti 2 ikan. Tenagaku hanya segini Tuhan, aku nggak mampu. Aku punya pasukan nggak banyak Tuhan. Bagaimana aku mau menang melawan kuasa-kuasa kegelapan? Tapi Tuhan Yesus buktikan dari firman Tuhan ini bahwa apa yang dilakukan? Tuhan Yesus angkat ke atas, dia mengucap syukur. Dan ketika mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat terjadi lebih dari yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Sangat tidak masuk akal firman Tuhan ini kalau secara pakai logika manusia. Karena firman Tuhan bicara perkataan Allah sendiri. Dia lepas dari logika, dia di atas dari logika manusia. Nah, disitulah kita belajar, kita percaya serahkan Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, maka Tuhan Yesus akan melihat kesungguhan hati kita dan mujizat itu pasti terjadi. Tergantung ketahanan kita kembali lagi diri kita sendiri. Mau tidak melakukannya. Karena banyak orang dipanggil Tuhan juga tidak mau melakukannya. Mereka bilang, hei aku masih punya bisnis di sana, aku masih punya pekerjaan di sana, aku masih punya ini, aku masih punya omset ke luar negeri di sana dan di sana. Banyak orang hidupnya mau senang terus.
Nanti kalau sudah mau tamat riwayat, masuk rumah sakit, nanti pendeta masuk malam-malam ditelepon, tolong Pak Pendeta, Ibu Pendeta datanglah ke rumah sakit. Ini sakit tidak sembuh-sembuh ini. Napas sudah, baru aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Selesai. Apakah kita mau hidup seperti itu? Kasihan loh kita pelayanan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang benar-benar pelayanan, hidupnya sangat kasihan secara manusia. Tetapi kemenangan di tangan dia karena Tuhan berpihak kepadanya. Jadi jangan berani senggol-senggol hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Habis kamu nanti dibalik sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi hamba-hambanya yang segenap hati mau melayani Tuhan. Tanpa memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan bagaimana dan bagaimana enggak. Lakukan yang terbaik. Do the best aja, lakukan terbaik. Hasil milik Tuhan, saya tetapkan itu supaya saya tidak kecewa apapun hasil usaha yang saya lakukan. Ya. Jangan saya kecewa melihat, oh saya begini, teman saya di Jakarta begini, saya ini di Sanggo begini. Hasil milik Tuhan, saya lakukan yang terbaik di pelayanan ini. Amin. Amin. Ya, hasil milik Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya sudah saya serahkan penuh pada Dia. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, supaya kita tidak kecewa melihat dunia ini. Kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi ingatlah hasil milik Tuhan, kita sudah lakukan yang terbaik. Maka berkat Tuhan yang akan nyata nanti akan terjadi waktu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah belum, karena ada waktunya Tuhan proses kita sampai habis. Baru kita teriak, Tuhan tolong aku, sungguh-sungguh dari hati. Disitulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.